Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Alfian Ari Nugroho dari kelas 1D TRPL dengan NIM 362258302189. Di sini saya akan melakukan praktikum membuat desain basis data, yaitu membuat IR diagram atau Entity Relationship Diagram. Baik, langsung saja simak videonya. Ini adalah contoh studi kasus dalam suatu perusahaan. Dalam membuat desain basis data, harus menemukan entitasnya, yaitu dengan cara seperti berikut. Yang pertama, buat ilustrasi atau gambaran cerita tentang sistem yang akan dicari entitasnya. Yang kedua, tandai setiap objek yang diwakili oleh kata benda yang ada di dalam ilustrasi tersebut. Nah, yang di blok biru ini merupakan objeknya. Dan yang ketiga, untuk setiap objek tersebut, yakinkan bahwa ia memiliki karakteristik yang nanti disebut sebagai atribut. Yang keempat, tentukan objek yang merupakan entitas. Jika memang ia memiliki karakteristik, jadikan ia sebagai entitas. Perusahaan ini bukan entitas karena hanya berisi satu baris data. Gawai merupakan entitas kuat. Atributnya nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, dan gaji. Pengawas sama dengan entitas pegawai. Departemen merupakan entitas kuat. Atributnya nomor, nama, lokasi, jumlah pegawai. Lokasi bukan entitas karena karakteristiknya departemen. Tidak memiliki karakteristik lain atau unik. Proyek entitas kuat. Atributnya nomor, nama, lokasi. Dan tanggungan merupakan entitas lemah karena bergantung pada pegawai. Atributnya itu nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan dengan pegawai. Jadi, saya sudah menemukan entitas dan atributnya. Dari entitas dan atribut yang sudah ditemukan, maka saya membuat desain basis data kepegawaian menggunakan IR diagram dengan relasi yang menghubungkan antar entiti. Di sini saya membuat desainnya menggunakan webdraw.io. Ini adalah gambaran dari rancangan desain IRD-nya. Sini saya akan menjelaskan simbol-simbol dari rancangan ini. Simbol ini itu merupakan dari atribut. Simbol ini itu entitas, simbol ini itu relasi. Sedangkan simbol ini itu entitas lemah. Simbol ini relationship diagram. Setelah itu saya akan menjelaskan alur dari gambar rancangan ini. Yang pertama, satu pengawas memimpin banyak pegawai. Banyak pegawai bekerja untuk satu departemen. Satu departemen mengendalikan banyak proyek. Ini banyak pegawai bekerja untuk banyak proyek. Lalu, satu pegawai menanggung satu tanggungan. Setelah itu, saya melakukan mapping ke dalam bentuk tabel. Ini saya sebelumnya sudah membuat dalam bentuk tabel. Jadi, seperti ini. Yang di blok biru itu merupakan entitas, dan yang di blok putih ini merupakan atributnya. Setelah saya melakukan mapping ke dalam bentuk tabel, selanjutnya saya membuat desain konseptual data model, atau yang disebut biasanya CDM. Saya membuat desainnya di aplikasi MySQL Workbench. Pertama-tama, buka dulu aplikasi MySQL Workbench-nya terlebih dahulu. Lalu klik File, klik New Model. Maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, pada bagian ini, klik 2 kali untuk menamai filenya. Setelah mengganti filenya, maka simpan filenya. Caranya seperti ini. Setelah menyimpan, maka klik 2 kali pada bagian add diagram. Nah, pada bagian ini itu ada beberapa tools yang akan saya gunakan. Pada tools ini itu untuk menambahkan tabel. Karena tadi entitasnya ada 5, maka tabelnya ada 5 juga.
Untuk mengisi tabel itu caranya gampang, tinggal klik 2 kali. Nah, pada tabel name ini kita ganti dengan entitas yang tadi, contohnya pengawas. Pada bagian kolom name ini kita isi dengan atribut dari entitas pengawas. Contohnya itu nomor KTP. Data tipe ini tipe data. Tipe data dari nomor KTP itu adalah integer. Sini ada PK dan NN itu dicentang. PK sendiri itu artinya primary key yang bersifat unik. Maksudnya itu setiap nomor KTP tidak ada yang sama. Dengan NN merupakan nul, artinya tidak boleh nol. Setelah itu lanjutkan mengisi atributnya, yaitu nama. Tipe datanya varchar, lalu alamat, lalu jenis kelamin. Yang terakhir gaji. Gaji itu tipe datanya integer. Cara menggantinya seperti ini. Setelah mengisi tabelnya, klik silang pada bagian ini. Itu merupakan cara mengisi tabel. Untuk mengisi semua tabel, caranya sama. Maka ulangi cara tersebut untuk mengisi semua tabel. Setelah semua tabel terisi, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu menentukan relasi sesuai rancangan awal yang sebelumnya sudah saya buat. Jadi mengikuti relasi pada rancangan ini, yang dimana satu pengawas memimpin banyak pegawai. Itu relasinya one to many. Selanjutnya, banyak pegawai bekerja untuk satu departemen. Lalu, satu departemen mengendalikan banyak proyek. Dan satu pegawai menanggung satu tanggungan. Ini menggunakan tools yang ini. Tanggungan. Dan yang terakhir, banyak pegawai bekerja untuk banyak proyek. Menggunakan tools yang ini. Banyak pegawai, banyak proyek. Jadi ketika kita menggunakan relasi many to many, itu akan otomatis membuat entitas baru. Mungkin kurang lebih nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah hasil akhir dari desain CDM-nya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.